Jadi ceritanya ada cowok namanya Roni. Nah, dari kecil sampai SD, Roni itu tinggal di daerah namanya Desa Mbayan. Dan itu di daerah mana? Di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Sampai akhirnya di tahun 1980-an ini, Roni itu umurnya udah 15-16 tahunan. Nah, terus dia tinggal di Bandung. Jadi dia ngelanjut SMP-nya tuh di Bandung. Di 1980-an itu. Iya. Oke. Nah, pas udah pertengahan dia lagi liburan sekolah, si ibunya tuh nyuruh Roni buat balik ke desanya, ke Mbayan ini. Dia bilang lah kayak, datang di sana ke desa kamu, kan kamu juga kecil di sana. Di sana juga masih ada bude kamu, masih ada pade kamu, mbah kamu, gitu loh. Nah ya udahlah, karena disuruh ibunya si Roni ini buat ke sana, Roni kesana lah ke Mbayan, sendirian naik kereta. Ya. Sampainya di sana tuh sekitar jam 5-an. 5 apa sore? 5 sore. Oke. Jam 5 sore si Roni tuh nyampe rumah padenya. Dia ketemu sama padenya, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Nah, pas banget dia nyampe, dia tuh ngeliat juga di tetangganya rumah padenya itu kayak ada warga-warga desa Mbayan tuh ngumpul gitu loh. Di rumah tetangganya. Di rumah tetangganya. Nah, si Roni tuh nanya, "Pak De, itu rame-rame mau ngapain mereka?" gitu. Pak De ngejelasin, "Kamu ingat nggak teman kamu waktu kecil, waktu pas kamu tinggal di sini namanya Wulan gitu. Dia udah 5 hari ngilang di hutan." Waduh. Gitu. Nah, terus si Roni, ngilang di hutan gitu. Jadi tuh waktu zaman kecil Roni tuh sama Wulan tuh kayak temen deket gitu loh. Nah, karena udah pindah ke Bandung jadi udah lost kontak kan. Nah, si Pade cerita lagi, ternyata Wulan itu tuh punya penyakit kulit gitu loh. Kayak kulitnya tuh budukan gitu, kayak bentol-bentol bernanah-nanah gitu loh. Nah, sampai karena penyakitnya itu, H-3 dia sebenarnya mau nikah, ditinggal sama calon suaminya. Karena berarti penyakitnya baru tuh. Iya, karena calon suaminya ya nggak mau mungkin punya calon istri kayak Wulan gitu kan. Nah, udahlah, zaman-zaman segitu tahun 1980-an kan zamannya tuh pasti mikirnya penyakit datangnya ke dukun aja, datangnya ke dukun aja gitu kan. Nah, salah satu dukun di Mbayan itu nyuruh si cewek ini yang namanya Wulan ini buat datang ke tempat namanya tuh Sumur Dukun. Nah, Sumur Dukun tuh kayak ada di dalam hutan dan kayak ada sungai keramatnya di situ. Jadi bukan sumur dukun, ada dukunnya bukan ya, daerah itu namanya. Nah, sama si dukun ini disuruh ke Sumur Dukun buat mandi-mandilah di sungai itu. Ngerti. Karena kan keramat kan, katanya bisa nyembuhin penyakit katanya. Oke. Udahlah, karena akhirnya si Wulan ini disuruh sama dukun itu buat kesana, Wulan kesana sendirian. Sampai pada akhirnya Wulan nggak balik-balik dari Sumur Dukun itu, dan itu udah 5 hari kejadiannya. Berarti dari detik si Wulan ke Sumur Dukun tuh udah tuh gak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar. Berarti 5 hari kemudian Roni datang, udah sampai 5 hari itu dia nggak ketemu. Oke. Nah, udahlah, ternyata orang-orang yang ada di rumah sebelahnya padenya tuh ngumpul untuk kayak bikin rapat buat nyari Wulan tuh kemana gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mau bagi shift-shiftan gitu loh. Kumpulin orang-orang desa buat nyari nih Wulan gitu ke dalam hutan. Nah, udahlah, pas banget si Roni itu juga lagi ngobrol sama padenya sama keluarganya. Salah satu dari warga yang ngumpul itu nyamperin rumah padenya, ngajakin si Roni sama padenya buat ngiterin hutan buat nyari si Wulan. Ikut bantu juga. Ikut bantu. Nah, pas diajakin sama warga desanya, Pade bilang kayak, "Saya sama ponakan saya pagi-pagi mau pergi ke kebun. Kasian juga nih ponakan saya baru datang dari Bandung capek." Gitu. Ya udahlah, keluarga-warganya cabut. Kan di sana kan masih gelap banget, nggak ada penerangan. Jadi mereka datang masukin ke hutan itu ya pakai obor-obor gitu loh. Nah, udahlah, malam-malam tuh warga-warga Mbayan cabut lah nyari si Wulan. Kebesokan paginya, pas si Roni bangun, Roni keluar dari rumah, desa tuh masih sepi. Jadi warga-warga desa yang nyariin si Wulan tuh belum datang lagi, belum balik gitu loh. Nah, di situ nanya Roni ke padenya kayak, "Pak De, jahat banget ya suaminya kok sampai ninggalin Wulan kayak gitu. Emang Wulan tuh separah apa sih sakitnya gitu loh sampai ditinggalin sama calon suaminya?" Padenya bilang lah kayak, "Ron, badannya Wulan itu busuk banget gitu loh." Bau banget, badannya busuk-busuk hitam-hitam gitu loh. Kasian banget. Pade bilang kayak,
kalau misalnya kamu ngeliat pun juga kamu nggak akan ngenalin kalau misalnya tuh Wulan. Oh, berarti karena penyakitnya Wulan kayak bukan Wulan dong. Iya, jadi sampai nggak kelihatan. Secara fisik ya. Kayak bener-bener budukan burikan, banyak korengnya gitu loh, Chef. Nah, si Roni diem aja tuh pas si Pak D ngomong kayak gitu. Ditambahin lagi lah sama Pak D-nya. Menurut Pak D juga wajar sih kayaknya calon suaminya Wulan itu pergi ninggalin Wulan. Karena maaf ya, Pak D ngelihat Wulan aja tuh udah jijik banget, menjijikan banget mukanya gitu loh. Nah ya udahlah, si Roni makin diem gitu kayak gitu loh. Ditambahin lagi sama Pak D-nya. Dan sebenarnya kamu mau tahu nggak, calon suaminya Wulan itu begitu ninggalin Wulan dia udah dapet calon penggantinya. Astaga, secepat itu. Secepat itu. Dan penggantinya itu ceweknya berarti kan, itu adalah anaknya temennya Pak D-nya Roni. Astaga. Gitu. Dan si Pak D Roni itu bilang, nanti Pak D juga mau nyamper ke pernikahan mereka, kamu ikut ya. Gitu. Udahlah, siang-siang tuh sekitar jam 2-an jam 3-an, Roni sama Pak D-nya ke desa sebelah. Ini berarti kebesokannya. Di hari yang sama. Oh, hari yang Oh, sama. di hari itu pas banget emang mau nikah. Oh, Iya. Oh, anjir cepet banget. Gila, berarti hari itu. Cepet banget, berarti kayak cuman nggak nyampe seminggu kan. Iya, iya, Gitu. iya. Ya udahlah, siangnya sekitar jam 2 jam 3-an, Pak D-nya sama si Roni nih datang ke desa sebelah buat datengin pernikahan mereka kan. Nah, kalau buat nyeberangin desa sebelah itu sebenarnya harus lewatin si sumur dukun ini. Si hutan itu tadi. Si hutan ini. Cuman Pak D-nya tuh ngerasa takutnya kalau misalnya mereka berdua ngelewatin si sumur dukun itu, ntar kegep sama warga-warga. Oh, mereka nggak bantuin nyari, Iya, mereka tapi nggak bantuin pergi ke balik. pernikahan. Iya, makanya si Pak D tuh ngajakin si Roni buat jalannya muter aja yuk. Lewat jalan lain. Lewat berarti. jalan lain. Udahlah, mereka muter, nyampe lah ke tempat pernikahan itu kan. Nah udah, begitu nyampe tempat pernikahannya si cowok sama si cewek ini, si Roni tuh ngeliat di tempat itu kayak ada bunga kantil gitu, tau nggak bunga kantil? Bunga kantil nggak tahu. Bunga kantil tuh kayak bunga yang emang khas buat dekorasi pernikahan, yang kayak putih-putih gitu tuh, yang baunya enak. Ah, oke. Yang suka dicabutin sama Iya, orang-orang. bener. Iya. Gitu. Nanti lo lihat deh, Chef, di Google. Oke. Nah, karena si Roni tuh ngeliat kayak bunganya cantik gitu, diambillah si bunga itu Sama Roni. sama si Roni, dikantongin. Nah, udahlah, Roni metik, udah salam-salaman di pernikahan tuh, baliklah mereka. Nah, sekitar sore menjelang maghrib, si Pak dia tuh ngerasa kalau misalnya kayaknya nih sumur dukun udah sepi. Kita balik ke sumur dukun aja yuk, biar nggak muter-muter gitu. Oke. Udahlah, mereka pulang lewat sumur dukun, Oke. jalan kaki. Jalan Mereka kaki berdua. ke dalam hutan itu. Iya, pulang kan mereka lewatin sumur dukun itu. Kan di sumur dukun tuh bener-bener kayak masuk hutan kan. Jadi lu ngebayang itu kayak gelap, kanan kiri hutan, dan cuma ada kayak jalan setapak gitu buat ngelewatin si hutan itu. Oke. Posisinya si Roni di belakang, si Pak D-nya di depan. Jalanlah mereka. Nah, tiba-tiba pas lagi di jalan dalam hutan itu, kayak Pak D-nya sama si Roni tuh ngeliat ada cewek kayak pakai baju kain jarik abis orang cewek desa mandi di sungai gitu loh. Oh, dililitin Iya, di dada. cuman dililitin doang. Nyebrang itu ngelintasin jalannya si Pak D sama si Roni. Anjir. Kayak dari satu hutan kiri ke hutan yang kanan gitu. Oke. Nah, si Pak D langsung berhenti kan sama si Roni. Kayak lu bayangin aja, maghrib-maghrib ada cewek lewat kayak gitu kan. Iya. Udahlah, si Pak D-nya ini nanya, Roni, kamu lihat juga nggak? Gitu. Si Roni jawab, lihat Pak D. Gitu. Roni, kamu lihat juga nggak? Gitu. Si Roni jawab, lihat Pak D. Gitu. Itu apa ya? Kata si Roni. Nah, karena si Pak D juga nggak bisa ngejawab itu apa, si Pak D tuh jalan lagi lah sama si Roni. Nah, ngedeketin si pohon yang emang si cewek itu ngelintasin tadi. Dan ternyata pas ditengok kanan sama Pak D-nya, si cewek itu ngintip Dari balik pohon. dari balik pohon, jadi kayak cuman setengah mukanya doang gitu. Ditanyalah sama Pak D-nya, halo, kamu siapa ya? Gitu. Si cewek ini diam aja. Ditanya lagi, kamu siapa? Ceweknya jawab lah, kulo mas. Gitu. Kulo tuh aku, bahasa Jawa. Kulo mas. Gitu. Ditanya lagi sama Pak D-nya, kulo siapa? Gitu. Si ceweknya jawab lagi, merene mas.
Apa itu? Merene tuh kesini mas gitu. Aduh. Merene mas gitu. Dideketin lah kan sama Roni sama si padenya. Si pade bilang, kamu keluar sini, kamu siapa? Gitu loh. Akhirnya si cewek ini keluar. Pas si cewek ini keluar, berarti kan kelihatan dong sosoknya siapa. Iya. Dan ternyata sosoknya itu adalah Wulan. Oh, si Wulan tadi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu dalam bentuk mukanya yang seperti Wulan sebelum sakit. Oh, berarti udah berarti nggak budukan tuh ya. Si Wulan udah sembuh lah gitu. Iya. Ngelihat si Wulan udah sembuh, Pak dia seneng banget dong kayak. Iya. Alhamdulillah ya Allah Wulan kamu udah sembuh gitu. Ayo kita pulang ke desa yuk. Warga-warga desa nyariin kamu, mereka panik gitu. Si Wulan bilang kayak, nggak apa-apa, aku di sini aja Pak De gitu. Oke. Si Pak De ngomong lagi, loh nggak apa-apa pulang aja gitu. Mereka udah pada nyariin kamu gitu. Nah pas si Pak De tuh ngomong kayak gitu, si Wulan tuh langsung nunjuk Roni tiba-tiba. Langsung nunjuk Roni gitu, dia bilang kayak, siapa yang habis nikah? Itu Bunga Kantil ya. Gitu. Nah si Roni takut kan kayak, iya gitu. Nah yang ngejawab Pak D-nya kayak, iya tadi aku datang ke nikahan saudaraku. Pak dia ngomong kayak gitu karena Pak dia nggak berani ngomong ke Wulan. Yang Kalau misalnya sebenarnya. yang sebenarnya kayak kalau misalnya Pak dia ngomong sebenarnya ya Wulan sakit hati dong, ya kan. Diajakin lagi lah sama Pak D-nya, yuk Wulan pulang yuk gitu. Pas diajakin Pak D-nya, si Wulan tetap nggak mau, tetap mau di sini. Yaudahlah Pak D inisiatif buat nyuruh Wulan nunggu di situ, dan mereka berdua Pak D-nya sama Roni ngejemput warga-warga desa Oke. buat ngedatengin ke sumur dukun yang emang tempatnya si Wulan ditemuin. Gitu. Udahlah si Pak dia sama si Roni ini buru-buru balik ke desa kan. Nah, sesampainya di sana kayak udah nyampe di depan rumahnya si Wulan, rame tuh di depan rumahnya Wulan tuh kayak ada sekitar 15-20 orangan lah gitu, duduk di depan gitu. Si Pak dia ngomong kayak, "Mas, ayo mas kita ke sumur dukun mas, aku udah ketemu Wulan sama si Roni nih tadi ketemu," gitu. Salah satu dari warga desa yang ngomong kayak, "Ketemu di mana mas?" gitu. "Itu di sumur dukun, si Wulan udah sembuh gitu, udah cantik lagi kayak dulu," gitu. Nah salah satu dari warga desa itu bilang, "Mas, Wulan udah ditemuin tadi siang kok di sumur dukun. Wulan ditemuin bunuh diri, Anjing. dia gantung diri di sana." Tuhan. Si Pak dia sama si Roni tatap-tatapan lah kayak bingung lah. Yang mereka lihat tadi siapa gitu kan. Mereka berdua diem aja di situ. Si warga desa bilang lagi, "Sini mas, masuk aja rumahnya kalau nggak percaya." Masuklah mereka kan ke rumahnya si Wulan. Ternyata bener yang dilihat sama Roni dan yang Pak dia lihat itu ada jenazah Wulan Astaga. di dalam rumahnya dalam bentuk yang budukan gitu, yang kayak orang-orang bilang yang kena Iya, penyakit. penyakit itu. Anjir. Di situ Pak dia tuh diem aja gitu loh, masih kayak shock Masih sama shock, apa yang dia lihat gitu. Pas dia di kerumunan itu, pas si Pak D-nya lagi shock dan ada keluarganya Wulan nangis, warga desanya nangis. Di ujung kayak ini ruangan kan kayak kotak gitu kan ruang tengahnya. Nah di pojok kiri ruangan itu si Pak D yang ngelihat ada Wulan berdiri dengan Di pojokan? sosok di pojokan dengan sosok yang Wulan. Cantik. Iya si Wulan yang Pak dia sama si Roni lihat yang masih di sumur dukun dan cantik itu. Oke. Si Pak dia ngeliat lagi di dalam rumahnya si Wulan itu. Nah karena si Pak dia ngeliat lagi Wulan, si Pak dia langsung teriak-teriak gitu, Wulan, itu ada Wulan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nah di situasi yang lagi sedih, yang Lagi hening lah ya. hening, si warga-warga sama keluarga Wulan langsung nengok ke arah yang Pak dia tunjuk itulah. Pas ditengok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Gak ada apa-apa mas gitu. Itu Wulan loh, aku lihat loh gitu. Nah pas disambil tunjuk-tunjuk si pojokan ruangan itu, si Wulan tuh jalan pelan-pelan ngiterin ruangan itu. Anjir. Gitu, diem aja jalan gitu kan. Tapi si warga desa sama si keluarga Wulan gak ada yang bisa ngeliat sama sekali gitu. Pas lagi jalan ngiterin ruangannya, tiba-tiba Wulan berhenti hadap-hadapan sama si Pak D-nya, Roni gitu. Pas lagi berhenti, tiba-tiba Wulan lari ke arah Pak D-nya. Aduh anjing. Lari ke arah Pak D langsung tuk. Pak D kesurupan. Di situ Pak D langsung kesurupan. Oke. Nah, pas Pak D tuh tiba-tiba kesurupan, Pak D tuh langsung nangis gitu loh. Tapi dengan suara cewek, dengan suara Wulan. Gitu. Gitu. Di situ warga-warga sama keluarga Wulan panik lah kayak, "Astagfirullahaladzim, mas kenapa mas?" gitu. Di situ juga ada bapaknya Wulan kan di situ. Nah, bapaknya Wulan tuh juga ngebantuin Pak D-nya si Roni buat
tenang lagi lah buat ngeluarin si sosok ini gitu. Nah, si pas lagi bapaknya si Wulan ini kayak berusaha buat ngeluarin, tiba-tiba si Pak D-nya Roni tuh ngomong, "Pak, Bapak ini Wulan," gitu. Langsung seketika ruangan itu tuh langsung diem gitu. Bapaknya Wulan langsung ngomong, "Wulan, yang tenang ya Wulan," gitu. "Di sini kami ikhlas kok semua." Nah, pasti bapak itu ngomong bla 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 segala macem, si Pak dia ngomong lagi, "Pak, aku disantet Pak. Aduh. Pak, Kasihan. aku disantet," sambil nangis ngomong kayak gitu. "Pak, aku disantet Pak." Oh, nangis kejer banget. Tiba-tiba padenya si Roni tuh langsung kayak lemes tek gitu. Kayaknya sosok si Wulan tuh udah keluar. Cabut. Namanya juga orang kesurupan kan pasti lemes banget kan badannya. Udahlah, udah rada sadaran. Di situ warga-warga keluarganya Wulan sama Pak Diarone itu kayak nyari tahu gitu loh. Kok disantet siapa gitu. Nah, pada akhirnya Pak adiknya si Roni tuh ngomong lah, kalau misalnya sebelum si Roni sama Pak adiknya Roni itu ketemu Wulan, si Pak adiknya Roni itu datengin pernikahan calon suaminya si Wulan sama cewek barunya. Nah, di situ akhirnya warganya tuh kayak enggak gitu loh, tahu kalau misalnya oh udah nikah lagi di desa sebelah gitu loh. Udahlah, malam itu udah lewat dan besok-besokannya usut punya usut tuh warganya tuh nyari tahu gitu. Sebenarnya tuh siapa yang nyantet dan kenapa Wulan tuh sampai meninggalnya nggak tenang gitu. Akhirnya dapatlah infonya kalau misalnya ternyata benar Wulan tuh sampai ada penyakit budukan, tangannya korengan segala macam tuh karena disantet. Dan ternyata orang yang nyantet Wulan itu adalah calon suaminya sendiri. Di najis kenapa? Calon suaminya sendiri yang nyantet Wulan gitu loh. Jadi ternyata sebenarnya calon suaminya Wulan itu habis ketemu cewek yang lebih cantik daripada Wulan. Oke. Nah, ketemunya ya di desa sebelah itulah. Nah, si cowoknya ini suka sama si cewek ini, cewek si desa sebelah ini. Tapi karena dia udah terlanjur mau bikin pesta pernikahan sama si Wulan, si cowok ini nyari cara lah buat tinggalin Wulan. Nah, si cowok ini mikir gimana caranya buat tinggalin Wulan, dengan cara dia nyantet Wulan dan biar dimaklumin kenapa dia bisa ninggalin Wulan, karena kan bentuk Wulan kan udah tidak sesuai sama apa yang orang-orang desa lihat kan. Iya. Jadi cowoknya tuh mikir kayak, ya tolong maklumilah, kan Wulan udah nggak secantik dulu. Jadi caranya salah satunya dengan cara nyantet Wulan. Tai dah cowok kayak gitu. Kurang ajar banget. Itu tapi itu jahat banget sih. Cuman karena perkara lu ketemu orang yang jauh lebih cantik, bahkan sampai rela nyantet calonnya sendiri. Iya. Gila ya, orang zaman dulu tuh apa-apa diselesaikannya sama santet, hal-hal mistis, gaib, ilmu-ilmu hitam gitu, kayak anjing. Iya, makanya nggak heran kan di Indonesia dari dulu sampai sekarang mistisnya tuh kental banget. Nah, gue penasaran sih, kira-kira ada gak ya cerita-cerita mistis yang usianya tuh jauh lebih tua daripada yang kita ceritain hari ini? Ya, yang kayak tadi aja tahun 1980-an aja udah senyeremin itu. Kira-kira di tahun-tahun yang sebelumnya gimana ya? Oke, kalau cerita dari gue ini, cerita itu dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Kejadiannya tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ceritanya ada sepasang orang tua yang nganter anaknya ke Ustadz. Gara-gara anaknya ini disantet. Kita sebut aja nama anaknya ini Bilqis ya. Oke. Jadi anaknya nih, si Bilqis ini, waktu dia dibawa ke Ustadz itu tuh dia udah setengah gila. Kayak dia tuh diem tapi tiba-tiba suka teriak. Oke. Nah, akhirnya di pertemuan dengan Ustadz itu, si Ustadz ini coba menerawang. Dan abis menerawang itu, singkat cerita, Ustadznya ini nanya ke orang tuanya Bilqis, "Pak, Bu, kenal laki-laki yang namanya Dahlan gak?" Nah, orang tuanya Bilqis nih jawabnya nggak kenal. Oke. Nah, kenapa si Ustadznya nanya kayak gitu? Karena menurut penerawangannya si Ustadz ini, kalau si Bilqis ini disantet sama orang yang suka sama Bilqis, tapi cintanya ditolak. Si Dahlan Si itu. Dahlan ini. Dan juga si Dahlan ini sakit hati gara-gara Bilqis ini nolaknya nggak baik-baik. Oke. Ternyata tuh si Bilqis ngomong kalau kayak, "Kamu nggak pantas buat saya." Aduh. Si Bilqis ngomong kayak gitu, kasar banget kan. Iya. Akhirnya Dahlan sakit hati. Nah, usut punya usut,
si Ustadz ini tuh bilang kalau si Bilqis ini jadi setengah gila itu gara-gara si Dahlan ini nyamperin seorang dukun yang di daerah itu tuh cukup kuat gitu Oke. ilmunya. Jadi si Dahlan ini bilang kalau dia mau nyantet orang, dia ngomong ke si dukun ini. Dan si dukun yang disamperin Dahlan ini ngasih dua pilihan ke Dahlan. Kamu mau bikin dia suka balik sama kamu, atau dia mau saya buat menderita? Oke. Nah Dahlan bilang dong, saya nggak mau lagi sama dia, saya nggak suka sama orang sombong. Akhirnya si Bilqis ini dibuat menderita kan. Akhirnya si dukun ini pakai sebuah ilmu hitam yang namanya Gasiang Tangkurak. Gasi yang apa? Gasiang Tangkurak. Oke. Ya sebenarnya bahasa Indonesianya kayak gasing tengkorak gitu loh. Nah jadi gasing tengkorak ini diambil dari tengkorak manusia yang udah mati, tapi matinya harus gara-gara dibunuh. Karena? Nah karena ketika orang yang mati dibunuh itu tuh mereka punya dendam. Nah dendam ini yang dipakai buat nyantet. Oke. Nah dari kepala tengkorak ini diambil tulang jidatnya, terus dikikis, terus tengahnya dibolongin 2 bolongan buat masukin tali gitu. Jadi ini tuh kayak gasing tarik gitu loh, bukan gasing yang dilempar terus dia muter di lantai. Itu kalau lu googling pasti ketemu. Nah terus buat nambahin ritual si gasing tengkorak ini, si orang yang mau nyantet itu harus nyiapin pinang sirih, kemenyan, dan emas yang jumlahnya tuh sesuai sama tanggal lahir orang yang mau disantet. Misalnya si orang yang mau disantet lahirnya tanggal 24, ya lu berarti siapin 24 gram emas gitu. Nah barang-barang yang barusan gue sebutin tuh bakal jadi kayak sesajen gitu loh. Nah dimulai ritualnya tuh dari kayak udah jadi nih misalnya gasingnya tuh dimainin dengan cara kedua tangan lo tuh narik talinya, terus gasing di tengahnya tuh bakal muter. Oke. Nah, jadi sepanjang narik si gasing itu, si talinya, si dukunnya nih ngucapin mantra kayak gini. Gasiang batali jo kain kafan, di petang kami malam jumu'e, Gasiang tangkurak den mainkan, putui lagasing, putui makrifat. Artinya? Artinya sebenarnya kayak ya gasing bertali pakai kain kafan. Terus di malam Jumat gasing yang tengkorak kita mainkan, saya mainkan. Ya gasingnya putus juga hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kayak si dukun ini mencoba buat mutusin hubungan si orang yang disantet sama Tuhan. Jadi Berarti bisa dimasukin ilmu. Bilqis dong di Si sini Bilqis. kasusnya. Nah, jadi si gasing ini harus dimainin sampai putus. Oh, harus? Harus. Begitu udah putus, itu pasti bakal kena tuh santetnya. Ya. Oke. Nah, di malam itu pas setelah udah dibacain, si Bilqis nih di rumahnya langsung teriak-teriak. Dia langsung nginget mukanya Dahlan. Dia manggil-manggil namanya Dahlan. Dan saking gilanya, si Bilqis ini sampai garuk-garuk tembok sampai kukunya lepas. Tuhan. Pokoknya dia udah gila banget lah di situ. Nah setelah nyeritain ceritanya yang terjadi sama Bilqis, si Ustadz yang disamperin sama orang tuanya Bilqis nih ngomong, ya udah bapak sama ibu pulang aja, jangan lupa sholat. Saya coba bantu dari sini, sholat, berdoa, jangan lupa bacain Bilqis surat Yasin di kamarnya setelah sholat Isya. Oke. Udah tuh malamnya ya orang tuanya bacain Bilqis surat Yasin kan. Nah pas bacain, ini entah lo percaya atau enggak, Oke. lo pernah lihat gak sih di film-film tuh yang kayak tiba-tiba kesurupannya tuh ngerayap ke tembok. Iya. Nah si Bilqis tuh kayak gitu. Anjir. Bilqis ngerayap ke tembok sampai atas sambil teriak-teriak kayak anjing kau, dia nganjing-nganjingin orang tuanya. Anjir. Sampai tiba-tiba dia jatuh dan dia pingsan. Oke. Nah besokannya si Bilqis nih dibawa lagi ke Ustadz sama orang tuanya. Cuman Ustadz nih bilang ya dia udah nggak bisa nolongin karena emang dukunnya Dahlan nih kuat banget yang tadi gue bilang. Saking kuatnya si dukun itu, Ustadz ini udah bener-bener nggak bisa bantuin. Gila. Setelah itu Bilqis coba dibawa ke orang pinter manapun dan gak bisa-bisa sampai akhirnya duit orang tuanya Bilqis ini udah habis. Oke. Dan setelah itu ya si Bilqis jadi dipasung di kamarnya biar si Bilqis ini nggak ngerayap-ngerayap ke tembok, nggak nyakitin diri gitu loh. Karena orang tuanya udah bingung banget duit udah
udah habis, orang-orang pintar manapun juga nggak bisa bantuin gitu kan. Dan dari cerita yang gue dapet, sampai akhirnya si Dahlan ini ternyata belum puas ngelihat Bilqis menderita, dan Dahlan ini mau si Bilqis ini mati. Astaga Tuhan. Akhirnya si dukun ini pakai ilmu lagi yang namanya tanggam. Oke. Jadi tanggam nih, lu kayak pakai paku berkarat. Pakunya itu lu tancepin ke pohon, ke sebuah pohon. Oke. Lu paku-pakuin, seakan-akan kayak pohon ini nih orang yang mau lu santet gitu loh. Efeknya gimana? Efeknya nih bikin si Bilqis dari leher sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu bernanah semua. Aduh Tuhan. Dan bener aja, malam-malamnya di hari yang sama, bokapnya Bilqis nih dengar si Bilqis teriak. Dan pas disamperin ke kamarnya, ternyata tuh kecium banget bau busuk. Dan begitu dilihat lebih deket, seluruh nanah di badannya itu pecah. Ih. Dan saat itu juga Bilqis tewas. Hah? Demi apa? Beneran, sumpah. Anjir, Dahlan gila. Gua ngerti sih maksudnya sakit hati karena dikatain gitu, tapi yang dilakuin Dahlan tuh udah nggak. Bener, gila banget Itu sih. nggak, itu dia bukan manusia anjir, Parah banget. jahat banget anjir. Jadi tahu kan lu pada di Sumatera Barat tuh emang ilmunya kenceng banget. Jadi Muhibbi, gue dapet cerita ini dari teman gue tentang sepasang suami istri yang punya anak dari genderuwo. Setelah kelahiran anak pertama Nisa dan Abil, mereka tuh seneng banget karena anak yang dilahirin itu tuh bentuknya bener-bener manusia normal. Namanya kita sebut aja Aji. Nah singkat cerita, pas Aji udah masuk umur 7 tahun, Aji udah sekolah kan kelas 2 SD. Nah sampai akhirnya Aji tuh ternyata punya kelebihan Muhibbi. Dia tuh anak yang bisa ngelihat hal-hal mistis. Nah selama di sekolah Muhibbi, katanya si Aji tuh ngelihat orang gede banget ada di jendela kaca kelasnya, manggil-manggilin si Aji terus. Sampai akhirnya pas pulang sekolah, Aji yang lagi ngambil sepeda di tempat parkir sepeda tuh ngelihat sosok yang sama lagi. Sosoknya itu tuh berdiri di bawah pohon sambil ngelambai ke Aji. Karena penasaran, Aji akhirnya nyamperin lah sosok itu. Pas Aji sampai di bawah pohon itu, sosok besar tinggi hitam ini tuh ngajak Aji pergi. Sampailah mereka di pinggir sungai. Aji ini tuh kayak diajak main sama sosok ini Muhibbi. Dan Ajinya pun seneng banget di situ. Terus bilang, "Om ternyata nggak jahat ya. Aku suka main sama Om." Nah terus sekitar jam 3 sore tuh Aji langsung pulang ke rumah. Gak ditahan, gak diapa-apain juga sama sosok ini. Nah besokannya Muhibbi, Aji langsung cepet-cepet tuh bawa sepedanya ke sungai kemarin. Karena ternyata si Aji ini udah janjian sama si sosok ini buat main di situ lagi. Nah gak kerasa mereka tuh main sampai mendekati maghrib gitu Muhibbi. Bapak ibunya Aji tuh panik banget lah nyariin si Aji, karena tumben-tumbenan banget si Aji ini belum sampai di rumah. Nah akhirnya Nisa sama Abil nyari-nyari tuh sampai ke dekat sungai. Teriak-teriak lah. Dari jauh Nisa sama Abil tuh ngeliat kalau Aji tuh kayak mau loncat dari atas ranting pohon ke bawah sungai. Dan jaraknya tuh lumayan tinggi banget Muhibbi. Nah di situ Aji akhirnya bilang kalau dia tuh main bareng sama sosok gede, giginya bertaring panjang, tapi katanya tuh baik. Nah dari situ Aji langsung digendong dan pulang bareng sama bapak ibunya. Terus sesampainya di rumah, dia bilang kalau bapak sama ibu tuh gak usah ikut campur urusannya dia. Dan teman barunya ini tuh udah dianggap sosok sebagai bapak pengganti barunya dia gitu. Wow. Aji tuh di situ kayak kerasukan banget lah. Dan dia tuh lari-lari ke dapur buat ngambil pisau yang ada di laci dapur. Anjing. Sambil dia tuh bilang, "Aku gak bahagia sama bapak ibu, aku mau tinggal bareng sama bapak aku." Sambil akhirnya si Abil tuh baca-bacain bacaan yang dikasih temennya itu. Karena ternyata temennya Abil tuh tahu kalau kejadian ini tuh bakal terjadi pas Aji udah kenal sama sosok genderuwo ini. Nah pas dibacain bacaan itu sama Abil, Aji tuh langsung kayak kepanasan gitu. Terus langsung teriak, "Panas, panas." Tapi di situ Aji tuh kayak dibisikin, "Tusuk jantung, tusuk jantung." Akhirnya Aji tuh berusaha nguatin diri dari rasa panasnya itu dan langsung nusuk-nusuk dirinya sendiri. Anjing anjrit. Kayak dari perut, dada, sampai akhirnya ke jantung. Dan Aji meninggal di tempat Muhibbi.